Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Sarah dan Matias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya pemirsa, selama masa pandemi atau WFH gitu ya, atau dulu deh gitu ya, sebelum adanya pandemi atau WFH, sering nggak Anda kira-kira pas lagi ngetik gitu ya di komputer atau lagi megang gawai handphone Anda gitu ya, tiba-tiba tuh kayak, aduh kok jarinya nggak bisa bergerak, wah nggak bisa diapa-apain. Nah ini yang disebut dengan namanya finger trigger. Nah apa itu finger trigger, penyebabnya dan gimana sih cara mengatasinya adalah topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu gejala dan penanganan finger trigger. Kalau ngomongin tentang jari gitu ya, apalagi di masa pandemi, aduh gitu ya, ini harus ekstra banget perawatannya, harus menjaga supaya steril dan bersih seperti itu ya. Tapi ada kalanya kita ngerasa kayak aduh, karena keseringan cuci tangan jadi kayak rasanya aduh ini kering banget gitu ya. Nah kita akan membahas terlebih dahulu nih fun fact cara jaga kesehatan kulit tangan supaya nggak terlalu kering, nggak terlalu kotor yang bisa membawa virus gitu ya. Kita lihat yang pertama pemirsa. Gunakan sabun berbahan lembut. Nah seringkali gitu ya, kita niatnya mau jaga kesehatan, tapi kadang-kadang kita terlalu parno gitu ya. Aduh, biar semua kuman, bakteri, virus, parasit, jamur segala macam terbunuh. Akhirnya kita pakai sabun cuci tangan yang berbahan keras gitu ya. Supaya apa? Supaya biar cepat mati, nggak sakit. Tapi akhirnya dampak juga ke kulit tangan kita. Mungkin terlalu kering atau akhirnya terlalu sensitif sehingga akhirnya suka luka-luka seperti itu. Nah, nanti akan kita bahas ya sabun seperti apa sih yang baik untuk cuci tangan gitu ya. Kita lanjut poin yang kedua pemirsa. Cuci dengan air hangat. Seringkali ada orang yang suka cuci dengan air dingin, ada yang dengan air hangat, atau yang lebih hangat lagi menuju agak panas gitu ya. Karena niatnya adalah untuk membunuh bakterinya. Sebenarnya seberapa pasti suhu yang untuk digunakan cuci tangan yang baik nanti akan kita bahas ya. Oke, kita lanjut poin yang selanjutnya pemirsa. Gunakan pelembab. Kita hidup di negara tropis di mana mungkin suhunya lumayan tinggi gitu. Jadi penting bagi kita untuk kalau udah cuci tangan mungkin kita bisa pakai pelembab supaya tangan kita tidak terlalu kering seperti itu ya. Dan ini juga membuat tangan kita menjadi lebih nyaman untuk digunakan seperti itu. Oke, kita lanjut poin yang selanjutnya. Gunakan sarung tangan. Nah ini juga penting gitu ya. Kalau Anda mungkin pekerjaannya ini lebih ke megang sesuatu gitu ya. Mungkin kotor atau panas atau ekstrim suhunya atau mungkin ya tempat yang tidak terlalu steril atau hygiene. Nah Anda bisa menggunakan sarung tangan supaya tidak kontak langsung dengan benda-benda tersebut sehingga meminimalkan risiko penularan adanya virus atau bakteri atau jamur dan lain sebagainya ya. Oke, kita lihat poin yang terakhir pemirsa. Keringkan dengan handuk atau tisu. Nah ini juga menjadi penting ya setelah kita cuci tangan. Penting bagi kita untuk mengeringkan. Mungkin lebih eco-friendly yang pakai handuk mungkin ya pemirsa ya. Gitu. Jadi kalau sudah cuci tangan, bersih, pakai sabun dan lain sebagainya. Keringkan supaya tangan kita menjadi lebih bersih. Oke, itu dia tadi beberapa cara menjaga kesehatan kulit tangan. Dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas ya cara jaga kesehatan kulit tangan seperti itu apalagi di masa pandemi. Nah untuk membahasnya ini telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Puri Ambar Lestari SPBPRE, spesialis bedah plastik, rekonstruksi dan estetik dari Omni Hospital Cikarang. Kita langsung sapa. Assalamualaikum, selamat pagi Dr. Puri, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, selamat pagi. Oke, selamat pagi juga Dr. Puri. Dok, hari ini kita akan membahas cara jaga kesehatan kulit tangan gitu ya. Apalagi kalau kita di masa pandemi yang kadang-kadang kita bingung gitu ya. Karena terlalu ekstrim mungkin ya cuci tangannya. Yang pertama adalah gunakan sabun berbahan lembut. Nah berbahan lembut ini yang seperti apa standarnya ketika kita lagi nyuci tangan? Ada dampaknya, indikatornya seperti apa sih dok? Ya jadi bener banget ya, sejak pandemi ini kita sangat sering cuci tangan ya, lebih sering dari sebelum-sebelumnya gitu. Nah, yang paling penting untuk menjaga kelembapan dan kesehatan kulit tangan, itu memang kita harus memilih sabunnya yang berbahan lembut. Teksturnya bisa dipilih yang bahannya creamy ya, lalu ada komposisi yang mengandung gliserin dan juga lanolin gitu.
Oke, berbahan lembut ini maksudnya yang di tangan ini yang seperti apa? Maksudnya ketika kita pakai gitu ya dok ya? Iya. Itu yang seperti apa? Rasanya ya, rasa ya. di tangan gimana gitu ya. Ya jadi lebih yang teksturnya agak creamy gitu ya. Jadi kita memang akan lebih pilih sabunnya sabun cair dibandingkan sabun batang gitu Mas. Oke, karena sekarang kan mungkin banyak yang pakai sabun batang tuh dok. Itu lebih berisiko nggak sih dok untuk penularan? Sebenarnya gini ya, karena kalau sabun batang tuh kan cenderung bisa banyak orang memakai ya. Betul. Sementara kalau sabun cair kan kita bisa ngambil buat sesuai porsi untuk tangan kita sendiri gitu cuci tangan ya. Kalau sabun batang memang resikonya jadi ada penularan akibat pemakaian bersamaan seperti itu. Jadi kalau bisa ya cair aja gitu ya, akan lebih aman. Oke, kita lanjut yang kedua dok. Iya. Cuci dengan air hangat. Nah, air hangat ini sehangat apa? Maksudnya suhunya kan ada yang sampai mungkin ekstrim karena biar panas gitu ya, biar cepat mati kumannya, gimana nih dok? Jangan ya, kasihan tangannya ya. Jadi memang cukup dengan air hangat. Mungkin bisa dibilang air suam kuku ya, hangatnya ya. Suhunya sekitar antara 26 sampai 32 derajat cukup. Tapi biasanya kita rasakan aja dengan tangan kita. Kalau sudah cukup hangat ya cukup gitu. Kalau makin panas nanti tangan kita cenderung akan makin kering gitu. Oke, berarti kan ada anggapan selama ini dok, wah harus pakai yang panas nih gitu ya. Yang akhirnya itu kan pandangan orang awam. Dampaknya sebenarnya apa sih dok ketika kita terlalu agak panas gitu ya? Karena kan mungkin kulit tangan kita kan agak sensitif juga nih. Apalagi untuk mereka yang punya riwayat kulit sensitif, gimana nih dok? Iya, tangan akan cenderung lebih kering nantinya ya, kulit jadi terkelupas. Dan kalau ternyata dia misalkan toleransi terhadap panasnya tinggi gitu ya, jadi malahan bisa menyebabkan luka bakar nantinya gitu. Oke, malah bisa menyebabkan luka bakar ya, malah bahaya gitu ya niatnya. Iya, mau bahaya. sehat malah bahaya. Maunya menjaga kesehatan. Oke, kita lanjut poin yang ketiga nih dok. Gunakan pelembab. Nah, pelembab ini pelembab seperti apa yang aman gitu ya untuk kulit kita, dan seberapa sering kita harus menggunakan pelembab? Idealnya kalau kita pakai pelembab itu adalah setelah cuci tangan lalu dikeringkan lalu kita pakai pelembab ya. Pelembab yang baik itu adalah ada beberapa, yaitu misalkan yang mengandung petroleum jelly atau petrolatum, minyak mineral ataupun lanolin. Nah, ini fungsinya untuk membantu mengunci air di kulit sehingga kulit kita akan terjaga hidrasinya gitu. Lalu bisa juga dengan yang mengandung komposisi asam laktat dan urea. Dia membantu untuk melembabkan kulit yang sudah terlanjur kering. Pilihan lain bisa yang mengandung gliserin atau dimetikon yang bisa membantu memproduksi air di kulit kita. Kemudian yang terakhir bisa mengandung asam hyaluronik yang bisa membantu kulit mempertahankan kelembapannya. Oke. Ini dari pelembabnya. Nah, mungkin kalau menyambungkan tadi aku lupa tanya dok, kalau untuk cuci tangan juga gitu ya, kalau pelembab kan habis cuci tangan. Nah, kalau cuci tangan ini sendiri ada maksimalnya nggak sih sehari? Maksudnya bisa berapa kali atau setiap, kan ada tuh dok yang baru pegang barang sedikit langsung cuci tangan, begitu cuci tangan gitu kan, karena niatnya sih baik untuk kalau ada virus segala macam bisa dibuang gitu. Tapi kan ada yang akhirnya terlalu parno gitu ya, sebentar-bentar cuci tangan, sebentar-bentar cuci tangan. Kan kita juga mungkin bahasanya apa ya? Mungkin ada bakteri baiknya juga yang ikut hilang juga gitu. Gimana nih dok idealnya? Iya, jadi memang kalau cuci tangan idealnya ya setelah kita terpapar dengan benda-benda yang kita tidak pasti benda itu bersih ya, memang idealnya cuci tangan gitu. Apalagi kita harus kalau misalkan tindakan mau makan, atau kalau dokter biasanya setelah megang pasien lalu mau memegang pasien lagi gitu, sebaiknya cuci tangan. Jadi sebetulnya kalau ditanya berapa kali idealnya ya tidak ada batasan, tapi tergantung aktivitas dari orang tersebut begitu. Oke, tergantung dari aktivitasnya. Selama kita yakin ini kayaknya barangnya nggak bersih nih, harus cepat langsung cuci tangan ya supaya tidak tertular. Oke, kita lanjut poin yang selanjutnya. Gunakan sarung tangan. Nah, sarung tangan ini kan memang orang akhirnya menggunakan sarung tangan supaya tidak bersentuhan langsung dengan mungkin barang atau benda atau tempat-tempat yang menurut penilaian kita tidak steril, tidak hygiene, tidak bersih seperti itu. Nah, tapi kan kadang-kadang kita juga berpikir ada sarung tangan itu yang benar-benar kadang nggak mau ada melalui celah-celahnya, akhirnya yang rapet banget gitu ya dok ya, hingga akhirnya tangannya jadi kayak terlalu lembab, keringetan, dalamnya gitu. Itu yang standar yang pas atau bagusnya sarung tangan itu yang seperti apa sih dok? Sebetulnya kalau pemakaian sarung tangan ya memang kita sebaiknya tidak berlebihan ya.
kalau untuk aktivitas sehari-hari saya rasa kita tidak perlu pakai sarung tangan. Mungkin kalau memang tenaga medis dia akan pakai sarung tangan ya setiap kali ada aktivitas agar tidak menyebabkan infeksi gitu. Sarung tangan yang untuk kegiatan kita sehari-hari sebenarnya cukup misalkan memakai sarung tangan pada malam hari setelah cuci tangan, pakai pelembab, pakailah sarung tangan yang berbahan katun. Cukup, itu aja. Kalau untuk yang ya bisa dikatakan untuk yang parno itu ya Mas ya, banyak kan Iya, betul, ngapa-ngapain betul. kesualayan ngambil apa pakai sarung tangan. Betul. Kadang-kadang sarung tangan medis lagi bukan sarung tangan plastik yang disediakan gitu ya. Betul. Itu saya rasa tidak perlu sampai seperti itu karena setiap kita melakukan misalkan menyentuh barang, kita bisa cuci tangan, itu aja cukup. Oke. Tapi gini dok, ada nggak sih dampaknya ketika itu sarung tangannya itu bener-bener yang rapet gitu ya? Karena kan ya kita banyak orang yang juga mungkin parnonya juga lumayan tinggi gitu ya. Itu dampak ke kulit tangannya kalau akhirnya dipakai dengan frekuensi dan interval yang agak lama gimana sih dok? Kalau yang ketat banget pasti nggak enak ya, dia bisa mengganggu aliran darah ya ke ujung-ujung jari gitu. Kemudian bisa kalau sarung tangannya tipe sarung tangan medis itu kan tidak ada pori ya, dia bisa menyebabkan jadinya misalkan berkeringat di dalam. Jadi bisa sampai kelecet gitu permukaan kulitnya gitu. Oke. Jadi yang pas aja kalau memang benar-benar dibutuhkan banget gitu ya, dan kalau bisa yang ada porinya gitu ya. Habis itu kalau emang nggak yakin udah bersih ya cuci tangan lagi gitu. Jangan menyiksa kulit tangan kita. Oke, kita lanjut poin yang terakhir. Keringkan dengan handuk atau tisu. Nah ini banyak yang akhirnya kayak habis cuci tangan nggak ngeringin atau kadang-kadang habis cuci tangan langsung gini dok. Di baju gitu ya. Atau gini. Jangan ya. Gitu, itu gimana tuh dok? Jangan ke baju ya, karena kan baju kita nggak tahu nih kita udah dari mana ya kan. Mungkin ada kotoran-kotoran menempel yang kita nggak tahu kan, nggak kelihatan. Sebaiknya memang lo bisa menggunakan handuk ya, tadi memang faktornya salah satu biar tidak banyak memakai tisu ya gitu. Tapi itu perlu diingat bahwa kalau memakai handuk itu sifatnya personal. Benar-benar satu handuk adalah untuk satu orang. Jadi jangan kayak handuk ditaruh misalkan di dinding dekat tempat cuci tangan, terus tapi semua orang bisa gantian pakai. Itu kan juga bisa menyebabkan resiko penularan penyakit ya. Gitu. Jadi kalau sifatnya individual itu memang baik kita memakai handuk, tapi bila tidak pakailah tisu sampai tangan sudah kering betul. Oke ya. Jadi harusnya personal handuknya, tidak bersama-sama. Biasanya kan ada itu handuk digantung gitu ya dok ya. Akhirnya untuk lap bersama ya percuma juga ya. Habis cuci tangan bersih seperti itu. Nah ini juga dok yang menjadi pertanyaan nih dok. Banyak orang nih di masa pandemi ini cuci pakai air yang mengalir atau pakai hand sanitizer. Nah, karena orang lebih milih praktisnya kemana-mana nggak ada air, mungkin pakai hand sanitizer. Sebenarnya kalau harus ada dua pilihan ini, yang lebih safe lagi untuk kulit tangan kita ini yang mana dok? Halo, Dokter Puri. Oke, sepertinya kita terputus koneksinya dengan Dokter Puri. Terima kasih Dokter Puri sudah berbagi bersama kami pagi hari ini di Bincang Sehati. Semoga dari kita semuanya memiliki kulit tangan yang sehat selama pandemi dan kita terhindar dari penyakitnya. Terima kasih Dokter Puri dan salam untuk teman-teman di Omni Hospital Cikarang. Selamat pagi. Baik pemirsa, selanjutnya kita akan membahas tema kita hari ini. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsahatitv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini, gejala dan penanganan finger trigger. Nah, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsahatitv. Nah, untuk membahasnya telah tersambung nih bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Ray Hendri SPOT, dokter spesialis ortopedi dan traumatologi dari Rumah Sakit Sen Carolus Summarecon Serpong. Selamat pagi Dr. Ray, apa kabar? Selamat pagi, kabar baik. Semoga semuanya juga sehat-sehat. Amin, semoga kita semuanya sehat walafiat, pandemi usai, semuanya kembali normal gitu ya dok ya. Betul. Ini selalu menjadi doa kita setiap hari, setiap saat. Oke dokter, hari ini kita akan membahas
tentang finger trigger gitu ya. Mungkin banyak orang yang masih belum paham, masih kurang familiar dengan istilahnya, tapi mungkin sering merasakan, tapi nggak tahu istilahnya seperti itu ya. Tapi sebelum membahasnya, kita akan membahas terlebih dahulu tentang struktur tulang dan otot di tubuh kita. Ini strukturnya seperti apa sih dok? Kan mungkin kita ngertinya, oh kalau anak-anak ini tulangnya seperti ini, nanti gede tambah lagi ototnya seperti ini. Ini gimana dok strukturnya dalam tubuh kita? Baik, kalau kita bicara tentang sistem gerak tubuh kita atau sistem muskuloskeletal, itu tersusun dari jaringan keras yaitu tulang dan jaringan lunak yang banyak seperti otot, ligamen, tendon, sendi dan macam-macam. Jadi pertama di tubuh kita itu ada rangkanya yaitu tulangnya. Tulangnya itu setiap dua tulang yang berdekatan akan membentuk sendi. Sendi itu dilindungi kapsul dan dilindungi juga supaya stabil dengan yang namanya ligamen. Nah, otot itu adalah penggerak tubuh yang dihubungkan ke tulang melalui tendon. Itu aja udah banyak tuh, berarti ada tulang, ada otot, ada ligamen, ada tendon, ada sendi. Begitu. Oke, nah itu kan strukturnya dok. Kalau fungsinya, nah kita kan kadang-kadang tahu dalam tubuh kita ada tulang, tahu dalam tubuh kita ada otot dan lain sebagainya. Nah fungsi utamanya sebenarnya selain untuk menopang tubuh kan biar bisa berdiri gitu ya dok ya, nggak letoy gitu ya. Ini sebenarnya fungsi utama dari tulang dan otot ini seperti apa sih dok? Gini, kalau tulang itu kan dia pertama memberi rangka ya, memberi bentuk. Selain itu dia juga memberi support, pendukung, ya benar seperti yang dikatakan karena untuk kita bisa berdiri, nggak letoy gitu kan. Terus dia juga melindungi organ, organ-organ ini yang penting seperti di otak, jantung dan sebagainya. Terus dia bersama otot juga menghasilkan gerakan. Dan jangan lupa tulang itu juga sebagai sumber penyimpanan lemak dan kalsium di badan kita, gitu. Nah itu tulang. Kalau otot itu bersama tulang menghasilkan gerakan seperti tadi. Terus kalau di jantung, dia otot jantung memompa ya, tugasnya memompa darah. Terus kalau di sistem pencernaan, sistem pembuangan dan lain-lain, dia itu akan memompa cairan atau air kencing gitu atau makanan dari mulai mulut, kerongkongan sampai ke anus sampai akhirnya kita keluarkan. Itu banyak kerja otot di situ. Oke. Nah ini kan sudah kita tahu ya, strukturnya seperti ini, fungsinya seperti ini. Nah kita juga mau tahu nih dengan struktur seperti ini, fungsi seperti ini, faktor apa aja sih dok yang akhirnya bisa meningkatkan kualitas dari tulang dan otot ataupun faktor yang bisa memperburuk kualitasnya ini dok? Baik, kalau kita sekarang di zaman sosial media begini pasti udah banyak dibahas sebenarnya cara hidup sehat, kebiasaan-kebiasaan yang baik dan buruk. Dan itu berdasarkan penelitian memang benar. Seperti masalah nutrisi itu yang penting untuk meningkatkan kualitas ya otot dan tulang. Terus olahraga yang teratur, yang meningkatkan denyut jantung, yang bisa membakar lemak itu juga baik. Dan juga faktor istirahat. Istirahat yang cukup, kalau olahraga terus nggak istirahat juga kurang baik. Betul. Tapi nutrisi diimbangi dengan olahraga dan istirahat yang cukup, itu akan meningkatkan kualitas tulang dan otot. Nah, sementara kalau sebaliknya nih, yang bisa menurunkan kualitasnya ya lawannya aja. Nutrisi yang buruk, kurang nutrisi, atau kita kebanyakan konsumsi zat-zat perusak seperti rokok, alkohol, terus yang bikin gemuk, kolesterol dan lain-lain. Juga kemalasan kita untuk bergerak kadang, kebanyakan duduk, bilang nggak punya waktu, sibuk, jadinya akhirnya kurang gerak, tambah berat, terus juga nggak pernah olahraga, tambah lagi masalahnya gitu. Jadi kalau disimpulkan yang bisa meningkatkan kualitas nutrisi, olahraga, istirahat.
Sementara yang bisa menurunkan ya sama malas olahraga, tidak ada istirahat, zat-zat perusak, dan mungkin ada memang penyakit-penyakit yang nggak bisa dihindari. Seperti begitu. Oke ya, nutrisi, olahraga, istirahat gitu ya. Kalau kita kurang nutrisi, olahraganya kurang, istirahatnya nggak cukup dan berkualitas, akhirnya bisa menurunkan kualitas. Plus juga mungkin penyakit-penyakit yang lain yang akhirnya membuat kualitas otot dan tulangnya ini menjadi menurun gitu ya. Nah ini kalau ngomongin tentang akhirnya menurun kualitasnya, biasanya dok, prevalensi yang paling tinggi, kasus yang paling banyak terjadi kalau kita ngomongin gangguan kesehatan dari tulang dan otot ini sebenarnya apa sih dok? Biasanya penyakit apa yang sering muncul gitu? Di zaman sekarang ya, orang mungkin banyak yang masih malas bergerak dan kurang memperhatikan nutrisi, juga pekerjaannya mungkin kurang bergerak, jadinya otot dan tulangnya kurang dipakai nih. Nah, kalau kurang dipakai, ototnya akan mengecil, tulangnya akan menjadi keropos, gitu. Jadi kalau tulangnya udah keropos, sekalinya dia, katakanlah dia jatuh atau simple kepleset gitu ya, karena udah keropos bisa jadi gampang patah, gitu. Nah selain itu orang yang kurang berolahraga, kurang gerak lah istilahnya, sendi-sendinya lama-kelamaan juga akan menjadi kaku. Kalau udah kaku, kita mau gerakin udah lebih susah, butuh usaha lebih. Jadi masalah-masalah di kehidupan perkotaan, di gaya hidup yang seperti banyak kita temui sekarang itu adalah masalah ototnya mengecil, tulangnya menjadi keropos, terus kemungkinan dia patah dan sendinya jadi kaku. Ini kita juga belum ngomongin yang lebih spesifik ya, ini masih masalah umum yang biasanya kita temui nih. Gitu. Oke, ini apalagi untuk yang tinggal di kota besar, semuanya serba dimudahkan gitu ya dok ya. Mulai dari katakanlah hal kecil. Tadi kan dokter menyebut masalah olahraga, gerak, aktivitas fisik. Dimana mungkin kalau kita dulu sukanya jalan kaki gitu ya. Tapi sekarang dimudahkan mungkin dengan ada mini scooter, ada hoverboard gitu ya. Jadi kemana-mana pakai gitu ya. Jadi kalau bisa tetap ya bergerak, aktivitas fisik seperti itu untuk memperkuat. Walaupun sekarang ini sudah lumayan banyak sih ya orang yang sadar untuk sehat ya. Mulai memperhatikan makanan dan komunitas-komunitas olahraga juga makin banyak, yang tentunya bagus nih untuk kesehatan kita. Ya nggak apa-apa kalau untuk sama selfie-selfie, foto-foto, yang penting aktivitas fisiknya juga tetap terjaga ya dok ya. Poinnya seperti jangan kebanyakan selfie-nya. Jangan lupa tetap olahraganya juga gitu ya. Nah oke, ini masalah tulang dan otot kita sudah dapat previewnya dari Dr. Ray gitu. Nah sekarang kita ke finger trigger. Ini menjadi satu hal yang mungkin kurang familiar mungkin ya. Mungkin kurang familiar di istilah atau di kuping kita. Tapi sebenarnya mungkin banyak orang yang merasakan tapi nggak tahu istilahnya ini seperti ini gitu. Nah finger trigger ini kondisi yang seperti apa dan penyakit yang seperti apa ini dok? Simpelnya trigger finger itu adalah urat kejepit. Orang akan taunya sebagai urat kejepit. Nah uratnya ini sendiri lebih spesifiknya adalah tendon. Tendon itu yang menghubungkan otot ke tulang. Jadi dia tuh ada seperti jaringan yang untuk menahannya. Entah karena apa, jaringannya ini menjadi tebal. Karena dia tebal, lama-lama menjepit si tendonnya itu sendiri. Jadi kalau kita mau, terutama di tangan ya, kita mau gerakin tangan, pertamanya akan susah nantinya, gitu loh. Jadi simpelnya tendon kejepit atau urat kejepit, gitu aja. Oke. Tapi ini berarti, maksudnya kondisinya kalau itu kan tadi ilmunya dok, teorinya. Tapi kalau prakteknya ini kayak jarinya ini dia benar-benar nggak bisa digerakin dengan posisi terakhir ini, atau gimana sih dok? Jadi masih bisa digerakin. Yang pertama-tama itu mungkin rasanya cuma nggak enak, mungkin berlanjut jadi ada bunyi-bunyi setiap mau digerakin, klek 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 seperti begitu. Terus semakin parah, kalau dia semakin parah, jarinya itu akan kalau digerakin atau ditepuk itu ngunci. Begitu mau dikembalikan diluruskan, karena ada jepitan itu tadi, kan kita berusaha melawan tuh, jadinya timbul bunyi yang lebih kenceng dan kayak
gerakan menarik pelatuk pistol itu makanya namanya trigger finger dari situ. Jadi pluk gitu. Begitu mau diluruskan keluar bunyinya pluk. Atau kalau udah parah, ya itu tadi saking sakitnya nggak bisa diluruskan sendiri. Kadang perlu dibantu sama tangan yang satunya untuk pelan-pelan dilurusin sambil kesakitan. Kayak begitu. Oke. Berarti ini sebenarnya agak susah gitu sampai harus meminta bantuan si tangan sebelahnya untuk menggerakkan seperti itu. Bener. Nah, yang menyebabkan tadi penebalan di tendonnya ini sebenarnya apa sih, Dok? Apakah karena gerakan yang berulang atau karena satu dan lain hal atau apa ini? Sebenarnya sih secara dari penelitian sebenarnya nggak ada faktor pekerjaan atau gerakan berulang yang menyebabkan akhirnya terjadi trigger finger. Cuma kejadiannya itu adalah penebalan si jaringan ikatnya sehingga menjepit. Nah, penebalannya ini kenapa? Mungkin bisa karena pertamanya dia radang, jatuh, kepentok atau salah gerakan yang menyebabkan radang. Radang kan bengkak tuh. Dengan bengkak jadinya tebel. Nah, ini mungkin bengkaknya kurang kembali sempurna, tebelnya tetap, jadinya menjepit begitu. Oke. Nanti mungkin di segmen selanjutnya kita akan lanjut bahas. Kalau akhirnya agak susah gerak gitu ya, mungkin karena ketidaktahuan kita gitu, akhirnya terlalu dipaksakan kan tadi bunyi klutok-klutok gitu kayak pelatuk pistol gitu. Dampak buruknya apa? Apakah kemudian bisa berbahaya pada tulangnya atau ototnya seperti itu yang akhirnya bisa berabe panjang urusannya gitu, atau gimana yang harus dilakukan ketika hal ini terjadi, penanganannya atau pengobatannya seperti apa nanti akan kita bahas di segmen selanjutnya ya, Dok ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidayatv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini ya. Kalau Anda sering mungkin lagi pakai gawai gitu ya, atau lagi ngetik di komputer gitu, terus aduh kok jarinya agak susah digerakin. Nah, mungkin Anda mengalami namanya trigger finger ya, atau finger trigger seperti itu. Nah, gimana cara mengatasinya, apa penyebabnya? Ini yang akan kita bahas hari ini. Nah, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidayatv. Kita masih bersama dengan Dr. Ray Hendri SPOT, dokter spesialis ortopedi dan traumatologi dari Rumah Sakit Sen Karolu Sumarekon Serpong. Dokternya kita lanjut lagi. Ini sebenarnya ada nggak sih, Dok, satu kondisi gitu ya, atau kapan biasanya finger trigger atau trigger finger ini bisa terjadi gitu? Kalau tadi kan di segmen sebelumnya dokternya menyebutkan bahwa tidak ada penelitian khusus yang menyimpulkan bahwa dengan gerakan berulang ini bisa mengakibatkan hal ini gitu. Tapi ada nggak biasanya kondisi atau di waktu yang seperti apa biasanya trigger finger ini muncul, Dok? Ya, kalau kapannya nggak tentu. Jadi memang ada orang-orang yang pekerjaannya banyak menggunakan tangan terkena trigger finger, dan kemungkinan ini terjadinya itu paling sering pagi karena mungkin kita waktu tidur kurang gerak, jadi pada waktu pagi itu bangun apalagi dingin, tangannya terasa kaku, digerakin jadi susah. Nah, kalau kondisi sebenarnya nggak ada yang spesifik, cuma memang beberapa penelitian menyebutkan orang-orang dengan penyakit gula atau diabetes dan orang-orang dengan penyakit rematik itu lebih banyak ditemukan nih trigger finger ini. Gitu. Penyakit-penyakit yang lain, pekerjaan apa sebenarnya sampai saat ini belum ada bukti ya. Oke. Berarti apakah ini indikasi bahwa mereka yang punya riwayat yang berkaitan dengan kondisi atau kualitas tulang mereka ini berisiko lebih tinggi mengalami trigger finger, Dok? Sebenarnya nggak juga ya. Seperti saya bilang nggak ada yang
spesifik ya, yang khas gitu ya. Nggak ada yang spesifik. Karena penyakit ini jadi dia timbul trigger finger, nggak ada juga. Dan trigger finger ini apa ya, luas ininya. Luas. Range apa tuh pasiennya tuh luas, tapi memang terjadinya di usia dewasa. Kalau di anak-anak jarang, walaupun ada ya, tapi jarang sekali. Dan rentang usia atau jenis kelamin sebenarnya nggak tentu gitu. Oke. Nah, berarti dengan range yang sangat luas ini sebenarnya yang ingin dipertanyakan adalah gejalanya, Dok. Gejala ketika sudah mau mengalami trigger finger ini, sebenarnya ini sifatnya trigger finger ini dia sifatnya akut tiba-tiba tek terjadi, atau sebenarnya dia kayak mulai dari linu-linu di persendian tangan, terus lama-lama akhirnya susah digerakin gitu. Nah, gejalanya seperti apa ini, Dok? Benar, sebenarnya seperti yang dikatakan Mas Aden. Jadi pertamanya itu mungkin dia akan berasa nggak enak pada saat menggerakkan jari-jari. Nah, tahap berikutnya kok nggak enaknya ini jadi timbul bunyi, seperti tadi kluk-kluk gitu. Nah, yang setelah itu tahapnya adalah ngunci tangannya. Ngunci untuk membalikkan ke lurus begini lebih susah jadinya. Nah, yang lebih parah lagi selain rasa nyeri ya tentunya adalah yang seperti tadi saya bilang, kalau udah nekuk saking susahnya digerakin, dia mesti dibantuin pelan-pelan sambil kesakitan dilurusin begini. Nah, itu udah yang paling parah deh tuh. Oke, Dok, ini mungkin bagaimana, Dok? Dan tadi kalau Mas Aden menyebutkan masalah akut dan kronis, ya pada beberapa pasien dia akan, ini kejadiannya sebenarnya kronis dalam waktu lama. Tapi kalau misalnya dia banyak kerjaan, banyak menggunakan tangannya, timbul lagi gejalanya, sakitnya. Nanti dia istirahat, dikurangin kerjaannya, banyak tangannya diistirahatin, gejalanya menurun. Seperti begitu. Jadi begitu banyak kerjaan, muncul lagi. Atau memang periode bebas sakitnya itu nggak gitu terasa, karena setiap saat ada aja rasa nggak enak, ada aja rasa susah untuk digerakin, gitu. Jadi kronis iya, akut juga iya, karena kadang bisa terjadi secara akut lagi, gitu. Oke, tergantung kondisi masing-masing. Dok, ini mungkin sekalian ya, Dok ya. Sekalian ini aku tanyakan nih, mungkin ini agak keluar topik dikit, tapi mungkin ada hubungannya juga atau enggak, saya belum paham gitu. Nah, ini kan biasaan kita ini biasanya ya, itu kita suka gini-gini ini tuh loh, Dok, jari persendiannya tuk-tuk gitu ya. Nah, bunyi-bunyiin ya? Nah, iya bunyi-bunyiin. Dan kadang-kadang orang kalau nggak dibunyiin kan rasanya ada pegel gitu. Nggak, agak kaku-kaku harus dibunyiin. Nah, sebenarnya ada dua pertanyaan di situ. Ini ada hubungannya dengan potensi atau risiko untuk mengalami trigger finger atau enggak. Terus yang kedua adalah kebiasaan ini baik atau enggak gitu, Dok? Kalau hubungannya dengan trigger finger, enggak sebenarnya. Enggak. Saya juga nggak tahu kenapa orang itu merasa enak seperti gimana gitu setelah membunyikan sendi-sendi jarinya ya. Tapi hubungannya dengan trigger finger, berita baiknya adalah enggak. Enggak ada. Tapi apakah ini bagus apa enggak? Nah, itu yang sebenarnya masih belum jelas. Karena kalau saya perhatikan ya secara pribadi, orang yang sering dan secara udah tahunan membunyikan sendi-sendinya itu, sendi tangannya itu cenderung kelihatan kayak apa ya sebutannya, mungkin kayak kasar ya, jadi agak besar gitu loh sendinya. Bukan penyakit, bukan. Dan dia juga, orang-orang ini nggak ada keluhan, tapi ya seperti begitu aja. Nah, penelitian juga belum sampai sana nih sebenarnya. Bunyi-bunyiin sendi itu bagus apa enggak? Cuma sebenarnya yang terjadi itu kan ada sedikit udara di dalam sendi kita. Kalau kita bunyiin itu berarti kita kayak ngadu neken jepit gitu ya, biar keluar. Nah, supaya keluar itu. Rasanya jadi enak. Kalau menurut saya sih kok bagus sih sebenarnya, walaupun belum ada penelitiannya. Mungkin istilahnya seperti kentut gitu ya, Dok. Kentutnya tapi disendit gitu. Baru lega abis itu ya. Lega abis itu. Oke, Dok, sebelum kita lanjut, ini ada DM Instagram dari pemirsa, aku bacakan ya, Dok ya.
Ini dari Pak Dika mungkin ya. Pak Dika, dok, jari kelingking kan umumnya ada 3 ruas, betul ya. Nah, yang 2 ruas bisa ditekuk. Nah, kelingking saya di tangan kanan dan kiri cuma 1 ruas di ujung yang bisa ditekuk, kayak jempol. Oke, karena yang di ruas satunya nggak ada kerutan buat nekuk ruasnya. Itu kenapa ya dok ya? Soalnya udah dari kecil. Terima kasih. Nah, gimana ya dok? Biasanya ada 3 ruas, yang 2 ruas bisa ditekuk. Kelingking kanan, tangan kiri, kanan kiri cuma 1 ruas yang bisa ditekuk. Oh, 1 aja yang bisa ditekuk gitu ya? Yang satunya nggak bisa karena nggak ada kerut-kerutannya gitu. Nah, ini kenapa, ini kelainan atau apa ini dok? Ini kalau terjadinya di kanan dan kiri ya, simetris begitu sih mungkin sudah kelainan dari lahir ya. Iya. Karena di 3 ruas yang dikatakan Mas Andika itu sebenarnya 3 tulang. Jadi karena ada 3 tulang, jadi ada 2 sendi di situ. Memang jadi yang ini yang 1, ini yang kedua. Jadi dua-duanya mestinya bisa bergerak seperti begini. Kalau misalnya cuman jarinya pendek misalnya, tulangnya cuma 2, tentu aja sendinya cuma 1. Gitu. Jadi apalagi terjadinya di kiri kanan, mungkin kelainan dari lahir ya. Iya, ini untuk tahu lebih lanjut sih mungkin bisa di X-ray atau di ronsen tuh untuk melihat tulangnya sebenarnya berapa sih, apakah ada kelainan atau enggak gitu. Oke. Soalnya kan kalau kita kan bisa ditekuk ya dua-duanya dan ada kerutannya. Kalau sebenarnya kalau kondisinya seperti ini bisa secara umum gitu ya dok ya, ini mungkin kan ini Pak Dika udah dewasa mungkin ya, dan mungkin tidak begitu terganggu, tapi mungkin karena mungkin agak berbeda dengan yang lainnya mungkin gitu ya dok ya, sehingga akhirnya muncul pertanyaan itu. Tapi sebenarnya di luar faktor kenyamanan, sebenarnya kalau dari faktor kesehatannya sendiri ini bisa berbahaya atau ya itu faktor genetik yang akhirnya sebenarnya kalau dari sisi kesehatan nggak masalah gitu dok? Kelihatannya sih nggak masalah ya, karena kalau masalah, mestinya Pak Dika ini udah mencari tahu atau mencari pertolongan dari dulu. Iya kan? Kalau misalnya sudah dewasa sampai sekarang dan cuman berasa beda aja, ya mungkin nggak masalah. Cuma ya seperti Mas Raden bilang, kok kelihatannya beda gitu. Tapi saya rasa sih secara fungsi kelihatannya dari ceritanya nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah ya. Oke. Iya. Mungkin dari estetiknya aja mungkin agak berbeda dengan yang lainnya ya. Kalau untuk ingin lebih memastikan mungkin Pak Dika bisa langsung konsultasi ke dokter untuk menanyakan ya, selama itu nyaman ya insya Allah baik-baik aja gitu ya Pak Dika ya. Terima kasih sudah menghubungi kami. Oke, kita lanjut lagi dok. Nah sebenarnya trigger finger ini kondisi penyakit yang bisa masuk kategori berbahaya atau tidak, dan penanganan yang tepatnya seperti apa ini dok? Kalau berbahaya enggak. Jadi berbahaya itu mungkin mengancam nyawa sih enggak. Cuman dia akan mengancam fungsi dan rasanya kan sakit tuh kalau lama-kelamaan. Jadi memang kalau dari awal ditanganin, biasanya dokter akan memberikan obat, beberapa macam obat, terus mungkin juga diistirahatkan tangannya. Jadi jangan terlalu sering digerakkan, karena kalau sering digerakkan, yang tadinya kejepit radang, makin radang lagi. Jadi memang kita mesti istirahatkan jarinya, dikasih obat, terus mungkin di stretching ringan, sama masih bisa disuntik sih. Disuntik anti radang supaya mengurangi radangnya, pergerakannya jadi enak lagi. Nah, kalau semuanya gagal atau si pasien udah nggak sabaran, sakit banget, dok ini udah ganggu banget, saya nggak bisa ngapa-ngapain misalnya, ya kemungkinan ya kita akan anjurkan operasi ya. Oke. Gitu. Operasi menjadi jalan terakhir gitu ya dok ya, untuk kemudian kalau memang harusnya sih. Tapi ini bisa berulang nggak sih dok? Operasi terakhir berulang ya, seperti tadi ini penyakitnya kronis tapi juga akut. Jadi dalam waktu lama, dan dia bisa muncul pada saat kita misalnya banyak kerjaan atau banyak gerakan. Ya berulangnya di situ. Tapi kalau kita operasi, itu kan yang menjepit itu kan kita istilahnya kita bebaskan, kita buang. Mestinya sih nggak jadi berulang lagi. Gitu. Oke. Jadi bebas dari penyebabnya udah. Bebas dari penyebabnya, sehingga kemungkinan untuk
kambuh lagi atau terjadi lagi ini kecil ya, seperti itu. Oke, ya, Dokter Ray, ini tapi sudah tidak menutup kemungkinan. Maksudnya satu lagi, tidak menutup kemungkinan kita operasi di jari yang satu muncul di jari yang lain. Nah itu sering banget kejadian. Oh gitu. Oke. Mungkin karena satu aktivitas di sini karena mengalami trigger finger, akhirnya di switch ya ke jari yang tangan satunya, akhirnya faktor risikonya muncul lagi seperti itu ya. Betul, bisa juga. Nah oke, berarti ini harus ada tindakan preventif atau pencegahan supaya kalau mungkin terjadi di kiri, ini tidak terjadi di kanan. Nah ini juga nanti akan kita bahas di segmen selanjutnya, tips untuk mencegah atau meminimalkan risiko terjadinya trigger finger. Apa saja harus dilakukan, kita akan bahas di segmen selanjutnya ya dok ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021-290-3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saati. Kita masih bersama dengan Dr. Ray Hendry SPT, dokter spesialis ortopedi dan traumatologi dari Rumah Sakit Sen Karolus Summarecon Serpong. Dr. Ray, di segmen terakhir ini kita akan membahas beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah atau meminimalkan risiko terjadinya trigger finger ya, atau finger trigger. Yang pertama adalah hindari penggunaan jari tangan berlebihan. Nah, gini dok, kasusnya adalah di masa pandemi ini banyak yang teman-teman mungkin sampai detik ini masih ada menjalankan pola kerja WFH gitu ya. Sehingga akhirnya biasanya intensitas penggunaan jari, entah itu untuk gawai atau komputer atau laptop gitu ya, ini menjadi lebih intens seperti itu. Nah, kadang-kadang kan kita nggak sadar ngetiknya udah 11 jari gitu ya, tanpa jeda gitu ya. Itu kadang-kadang nggak sadar, langsung ada kondisi kayak, aduh tiba-tiba linunya luar biasa. Nah, ini yang berlebihan seperti ini dampak ke jari atau persendiannya seperti apa sih dok? Sebenarnya kalau kita nggak ada masalah dengan trigger finger awalnya, pergerakan tangan masih enak-enak aja, asik-asik aja, ya nggak ada masalah, nggak terjadi juga tiba-tiba gitu. Tapi yang gejalanya pun sebenarnya nggak akan langsung dari nggak ada apa-apa langsung sakit banget gitu, mestinya enggak, karena dia akan bertahap, seperti mulai nggak enak, ya tadi bunyi-bunyi, kok agak kaku nih gerakannya, itu kan bertahap tuh sebenarnya. Dan ini juga nggak terbatas pada orang yang ngetik ya, benar seperti kata Mas Raden, itu sekarang ini banyak orang yang jualan dari rumah, bikin kue, open PO dan apalah itu, dia kan pakai tangannya jadi jauh lebih banyak. Betul. Ya memang faktor risiko selalu ada. Cuma kalau awalnya nggak ada gejala, tenang aja, nggak jadi mesti takutan atau gimana gitu. Nggak boleh kerja banyak-banyak, ntar trigger finger, nggak juga. Gitu, biasa aja. Oke. Cuma kalau udah ada gejala, mulai nggak enak, mulai kaku, ya jangan dibiarin hajar terus gitu, jangan. Ya, kita mesti, karena kedepannya nanti akan lebih merugikan kalau kita nggak tanganin dari awal. Oke. Gitu. Ketika mulai ada rasa-rasa nggak enak, jangan diteruskan dulu ya, mungkin ada break sebentar. Betul. Nah ini juga yang sering terjadi dok, kalau semisal nih lagi WFH ya dok ya, kan banyak yang agak rebahan terus bertumpu pada satu lengan gini. Nah, seperti apalagi di tempat tidur ya, sambil gini sambil laptopan nih gitu. Nah, ini sebenarnya kan akhirnya menimbulkan rasa yang tidak nyaman juga. Nah, ini sebenarnya bisa berbahaya kalau trigger finger mungkin tidak langsung ya serta-merta langsung mengalami trigger finger, tapi ini juga bisa berbahaya kondisi seperti ini ya, Dok ya. Sangat ya. Ini sekarang semakin banyak orang yang WFH, benar juga. Posisi kerjanya tuh udah makin nggak bener. Betul. Jadi yang tadinya duduk dengan bener depan meja gitu, dia banyak yang tiduran, tengkurap, atau bagaimana lah posisinya saya nggak tahu. Itu juga sebenarnya nggak langsung menyebabkan sakit ya, tapi over time karena dia melakukannya dalam waktu yang lama, masalahnya bisa jadi banyak tuh, selain di sendi, di tulang belakang, di leher, di pinggang paling sering gitu loh, selain ya trigger finger juga. Oke, jadi kalau bisa posisikan seperti layaknya kita bekerja di kantor gitu ya, harus ada kursi dan juga meja. Oke, kita lanjut pada yang selanjutnya. Nah ini tadi sempat dibahas di segmen-segmen sebelumnya dok, gerakan berulang ini katanya harus dihindari. Tapi kan tadi dokter menyebut belum ada penelitian yang mendetail spesifik tentang gerakan berulang yang akhirnya bisa berujung pada trigger finger nih dok. Iya.
Jadi ya seperti saya bilang, kalau memang belum ada gejala, masih asik-asik aja, ya kerjain aja. Cuman kalau sudah ada gejala, misalnya pekerjaannya banyak ngetik atau banyak bikin kue dan mulai nggak enak nih tangannya nih, ya ada baiknya kita istirahat dulu, observasi sebentar mungkin, dan kalau perlu ya konsultasi ya, biar mesti diapain nih supaya nggak tambah parah dan akhirnya malah jadi nggak bisa gerak, sakitan begitu. Gitu loh. Oke, tetap harus dikontrol juga gitu ya. Yang selanjutnya adalah kontrol juga sejumlah penyakit tertentu seperti diabetes dan rheumatoid arthritis, Dok. Yang punya riwayat penyakit ini juga harus lebih waspada ya. Hati-hati ya. Ya karena ini, ya itu tadi penelitiannya pada penyakit diabetes dan rematik atau rheumatoid arthritis itu lebih banyak ditemukan orang dengan trigger finger. Jadi memang selain, kan kalau orang udah kena diabetes sama rheumatoid arthritis, rematik itu kan memang dia akan banyak nasihat untuk merubah gaya hidup ya, untuk jadi lebih sehat. Tentunya ini juga berdampak baik untuk tangannya, jari-jarinya, gitu. Jadi makanannya diperhatiin, terus olahraganya diperhatiin, istirahatnya juga, mungkin pekerjaan apa yang lebih sesuai, itu kan semua jadi bisa dibilang berubah. Oke, yang penting juga harus dilakukan kalau udah mulai muncul konsumsi obat-obatan tertentu untuk mengurangi peradangan ya, atau tadi dokter sempat menyebut juga kalau udah parah banget ya udah disuntik untuk anti-inflamasi gitu atau peradangan ya, Dok ya. Iya. Baik, terima kasih. Oke, baik, terima kasih, Dok. Jangan ngobatin sendiri. Ya. Jangan obatin sendiri, tetap harus konsultasi ke dokter gitu ya. Baik, terima kasih Dr. Henry SPOT, dokter spesialis ortopedi dan traumatologi dari Rumah Sakit Sen Carolo Sumarekon Serpong sudah berbagi bersama kami pagi hari ini. Kita doakan semoga kita semua sehat, tulang kita sehat, kita tidak mengalami trigger finger, kalaupun harus bekerja dari rumah, tetap harus posisinya yang pas dan juga baik gitu ya. Terima kasih Dokter. Salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di rumah sakit. Selamat pagi. Senang sekali bisa bergabung di sini. Ya, terima kasih. Iya, terima kasih. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincang-sehati.tv dan tetap disiplin prokes 6M. Saya Radha Madlias pamit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.